Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, insya Allah, sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan.
Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa.
Menteri Pendidikannya. Tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri
Kebudayaan dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan.
Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dinalsir dari Kompas.com,
Sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas,
Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut.
kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RP, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan Kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam Kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam Kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga diruborkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo.
Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar
4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi,
Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo,
Arif Satria sebagai Mendikti-Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu,
Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek,
Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang kemarin itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar.
Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP. Kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadikusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah presiden dan wakil presiden
Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah."
Sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu,
Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek,
Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
seketat itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi,
Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo,
Arif Satria sebagai Mendikti-Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani
yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang kemarin itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu,
Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek,
Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang katakan itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, insya Allah, sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo.
Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang katakan itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar
itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi,
Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu,
Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek,
Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo.
Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam Kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam Kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpad RP Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sejauh ini? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo,
Arif Satria sebagai Mendikti-Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang kemarin itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo,
Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo.
Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam Kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam Kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sejauh ini? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah presiden dan wakil presiden
Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah."
sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kembali, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sejauh ini? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu,
Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek,
Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024.
Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sejauh ini? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah presiden dan wakil presiden
Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RP, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah."
sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kembali, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap.
Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sejauh ini? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa dua kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.
Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM. Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata. Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf. Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan. Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan. Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo. Arif Satria sebagai Mendikti Ristek. Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Ruslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo,
Arif Satria sebagai Mendikti-Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo.
Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Gitu. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra.
Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo.
Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Ansyar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar
4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi,
Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan Sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.
Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi, mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu,
Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek,
Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawar menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB,
Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA. Kadang-kadang nggak bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya tadi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo. Diketahui Hasyim merupakan adik kandung Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia juga pernah mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya. Namun Hasyim menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan. Hasyim menyatakan nantinya di pemerintahan Prabowo, ia akan mendapatkan jabatan yang sangat terhormat. Dengan begitu, jabatan menteri nantinya bakal diisi oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan. Ketiga, Khofifah Indar Parawansa. Ia menolak tawaran menjadi menteri karena ingin fokus maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei yang lalu saat menghadiri acara Halal Bihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang bakal dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Mereka yang disebut-sebut akan menjadi pembantu Prabowo itu tidak hanya berasal dari koalisi Indonesia Maju. Beredar kabar ada calon menteri yang bukan dari partai pendukung Prabowo tersebut. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas disebut bakal ada dalam susunan kabinet Prabowo. Tidak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan yang selama ini dekat dengan PDIP juga dirumorkan masuk dalam kabinet Prabowo. Padahal PDIP satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap bakal berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengaku tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai kabar nama politikus Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu yang tahu Pak Prabowo, katanya dikutip dari Kompas TV pada Minggu 29 September 2024. Setidaknya sudah ada 25 pos kementerian dan lembaga negara yang beredar. Dari 25 posisi itu, 4 nama merupakan kader Partai Gerindra. Utamanya ada nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang diposisikan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kader Gerindra lainnya ada Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Fadlizon Menteri Kebudayaan, dan Thomas Ciwandono sebagai Menteri Keuangan. Sementara nama lainnya ada Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Budi Gunawan sebagai Menko Politik dan Keamanan. Berikutnya Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Erick Thohir sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur, Safri Jamsudin sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya ada Rosa Roslani sebagai Kepala Badan BUMN. Selanjutnya lagi ada Anggito Abimanyu sebagai Badan Penerimaan Negara, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Dermawan Prasojo sebagai Wamen ESDM, Teguh Rifki sebagai Menteri Pariwisata, Raffi Ahmad sebagai Kepala Bakraf, Ali Berawi sebagai Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Eko Patrio sebagai Wamen Perdagangan, Budi Gunawan sedikit sebagai Menteri Kesehatan, Mutia Hafid sebagai Menko Kominfo, Arif Satria sebagai Mendikti Ristek, Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP, dan Grace Natali sebagai Menteri PPA.
bisa bicara benar salah. Jadi kalau kemarin misalnya guru-guru kita banyak yang nggak kemarin, itulah kebijakan politik penguasa. Menteri Pendidikannya, tapi mudah-mudahan besok Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. 3 periode di Komisi 1 terus, jadi kemungkinan besar juga tugas-tugasnya akan terkait dengan pertahanan, luar negeri, Kominfo, Badan Intelijen gitu. Jadi mungkin masih seputar 4 itu. Namun demikian tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tapi ada tawaran masuk kabinet nggak sih? Enggak ada tawaran. Kenapa? Ya nunggu ada aja. Belum. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik kabar yang menyebutkan bahwa 2 kader partainya bakal ditunjuk sebagai menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dilansir dari Kompas.com, sinyal PDIP akan mendapat kursi menteri di pemerintahan mendatang diutarakan Puan ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Meski begitu, ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ketika ditanya soal apakah PDIP sudah menitipkan kadernya sebagai menteri. Puan hanya menjawab, "Insya Allah," sambil meminta awak media menunggu apakah PDIP jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik beberapa hari mendatang. Namun ternyata ada sejumlah nama yang sempat menolak dijadikan menteri di pemerintahan baru tersebut. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. Pada 18 Mei 2024, Luhut pernah mengungkap ia menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang. Meski demikian, ia berkenan jika diminta menjadi penasihat presiden. Menurutnya, dengan langkah Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo, baginya hal itu sudah cukup. Lebih lanjut, dikatakannya semua pejabat memiliki waktunya masing-masing. Kedua, Hasyim Joyo Hadi Kusumo.